Saudara, pagi ini kepolisian akan menggelar olah TKP kebakaran gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita langsung pantau situasi terkini di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang akan melaporkannya dari lokasi. Selamat pagi Dipo. Setelah kemarin dibatalkan, pada pukul berapa tepatnya hari ini kepolisian akan menggelar olah TKP dan juga apa saja fokus dari olah TKP nanti? Iya, ada dua kemungkinan Ian terkait dengan pukul berapa olah TKP akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemungkinan pertama adalah didasari pada statement yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, yang menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa olah TKP akan dilakukan pada pukul 9 pagi hari ini. Tetapi beberapa waktu yang lalu melalui jaringan pribadi kami juga sempat menghubungi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, yang menyebut tidak menutup kemungkinan juga bahwa olah TKP akan dilakukan pada pukul 10 pagi hari nanti. Artinya ada dua kemungkinan, ataupun olah TKP dapat dilakukan antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 pagi hari nanti. Fokus-fokus apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh tim gabungan ini adalah apa yang disampaikan oleh Tubagus Ade Hidayat ataupun di Reskrimum Polda Metro Jaya, tidak menutup kemungkinan aparat kepolisian dan juga tim-tim terkait akan menyisir seluruh lantai yang berada di gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa lantai 6 akan menjadi fokus dari olah TKP, karena lantai 6 inilah yang diduga ataupun dugaan awalnya menjadi sumber dari asal muasal api sehingga menghanguskan seluruh gedung utama dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pihak-pihak mana saja yang kemudian nanti akan ikut dalam proses olah TKP? Ada tim penyidik gabungan dari tingkat Polres Jakarta Selatan, kemudian juga Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Mabes Polri. Nanti juga akan ada tim Lab 4 dan juga tim Inavis dari Mabes Polri, pun termasuk nanti juga ada perwakilan dari tim kejaksaan yang juga akan mengikuti proses olah TKP. Sementara itu untuk kondisi terkini di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang ada yang cukup berbeda. Kalau pada hari kemarin pada saat proses pendinginan, pintu gerbang dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak ditutup. Namun untuk saat ini, karena sudah tidak ada lagi proses pendinginan ataupun proses evakuasi yang dilakukan di dalam gedung, pintu gerbang ditutup termasuk disegel dengan garis polisi, dan di bagian dalamnya juga ada garis polisi yang dipasang di bagian lobi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono juga menyebut bahwa berkas-berkas perkara khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi 100% aman karena tidak ditaruh ataupun tidak disimpan di gedung utama ini, walaupun memang muncul spekulasi-spekulasi karena Jaksa Pinangki yang merupakan tersangka atas kasus Joko Chandra ini juga sebelumnya pernah berkantor ataupun ruangan terdapat sebelumnya di gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 25 tahanan yang kemarin juga sempat dievakuasi begitu ke Kejari, Jakarta Selatan juga sudah dipindahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia termasuk tersangka Jaksa Pinangki. Aparat kepolisian juga konfirmasi terakhir ataupun konfirmasi yang sudah kami lakukan pada hari kemarin memang juga menyebut bahwa sudah menyimpan bukti rekaman CCTV, walaupun baru CCTV-nya saja yang diamankan, belum diselidiki lebih dalam terkait dengan isi dari rekaman tersebut, apakah memang keseluruhannya jelas terlihat ataupun rusak atau seperti apa. Ini yang kemudian nanti akan diinformasikan oleh aparat kepolisian begitu. Tidak hanya berhenti sampai dengan olah TKP, dan walaupun memang proses olah TKP pada hari kemarin ditunda dan akan dilakukan pada hari ini, aparat kepolisian juga sudah memeriksa belasan orang untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan proses kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Sabtu malam. Beberapa orang ini dari pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Pamdal Kejaksaan Agung, kemudian juga para pekerja di Kejaksaan Agung, termasuk pihak internal dari Kejaksaan Agung yang memiliki data-data blueprint terkait dengan Gedung Kejaksaan Agung, ini juga dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian. Dan karena pada hari ini Ian merupakan hari kerja begitu, karena masuk hari Senin, pihak dari Kejagung juga sudah menginformasikan bahwa ada sejumlah pihak begitu yang nantinya akan dipindahkan kantornya untuk sementara waktu, termasuk adalah pimpinan-pimpinan dari Kejaksaan Agung. Seperti misalnya adalah Jaksa Agung dan juga Wakil Jaksa Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan beserta dengan jajarannya. Ini untuk sementara waktu akan berkantor sementara di Gedung Badan Diklat Kampus A, Ragunan, Jakarta Selatan. Sementara itu, untuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan juga stafnya akan berkantor di Gedung Badan Diklat Gedung B, Ceger, Jakarta Timur. Artinya memang nampaknya kebakaran ini masih bisa diantisipasi dengan memindahkan
sejumlah staf dan juga pimpinan dari Kejaksaan Agung ke beberapa gedung, tentu untuk dapat kembali beraktivitas dan juga bekerja sebagaimana mestinya. Dan yang perlu diinformasikan terakhir, Ian dan juga saudara, bahwa kondisi arus lalu lintas di depan gedung Kejaksaan Agung juga sudah berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin. Karena pada hari kemarin cukup banyak mobil damkar yang kemudian disiagakan di sekitar gedung Kejaksaan Agung yang akhirnya menutup akses dari gedung Kejaksaan Agung. Tetapi untuk saat ini kondisi arus lalu lintas sudah berangsur normal, khususnya adalah Jalan Sultan Hasanuddin di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah dapat diakses kembali oleh masyarakat, baik itu dari arah Panglima Polim menuju ke arah Blok M maupun ke arah Sudirman begitu, dan juga Jalan Trunojoyo dan juga menuju ke arah Kiai Maja ataupun arah Bulungan ini sudah dapat kembali diakses oleh masyarakat untuk beraktivitas pada awal pekan ini. Ian. Dipo, tadi Anda sempat menyinggung sedikit terkait dengan Jaksa Pinangki karena ini menjadi sorotan salah satu ruangan yang terbakar milik Jaksa Pinangki yang terkait dengan kasus Joko Chandra. Lalu bagaimana dengan berkas perkara di Kejaksaan khususnya terkait Jaksa Pinangki? Ya, terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, kemarin juga rekan kami sudah mengkonfirmasi kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono yang memang sudah menyebut berulang kali bahwa dapat dipastikan data-data terkait dengan perkara khususnya adalah tindak pidana korupsi ini sudah berhasil ataupun aman begitu karena tidak disimpan di gedung utama dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terbakar pada Sabtu malam. Karena gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini merupakan gedung yang digunakan oleh pimpinan dari Kejaksaan Agung dan juga gedung yang digunakan oleh bidang pembinaan dan juga bidang intelijen. Artinya berkas-berkas perkara tidak disimpan di gedung utama ini, tetapi di gedung lain ada kemungkinan juga disimpan di gedung bundar yang masih berada satu area di komplek gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Artinya pihak dari Kejaksaan Agung ini kemungkinan besar dapat memastikan bahwa perkara-perkara terkait dengan tindak pidana korupsi masih dapat terus dilakukan dan tidak terlalu terhambat dengan adanya kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Ian. Dipo, kemudian diketahui belakangan bahwa gedung Kejaksaan Agung ini tidak diasuransikan. Lalu apakah ada informasi terkait bagaimana dengan sistem proteksi kebakaran gedung yang memang vital dan milik negara ini? Betul, kemarin juga kami sempat menanyakan apakah memang pada saat proses kebakaran yang memang berlangsung cukup lama begitu karena berlangsung kurang lebih 11 jam dan baru dapat dipadamkan, apakah memang smoke detector ini tidak berfungsi dengan baik, tetapi karena ini adalah salah satu materi yang nantinya akan didalami juga tentu dalam proses olah TKP, aparat kepolisian belum mau memastikan hal tersebut karena nanti akan dilakukan proses olah TKP pada hari ini. Mengingat gedung Kejaksaan Agung ini juga merupakan cagar budaya, nantinya pada saat tahap renovasi tentu akan mengikuti sejumlah peraturan-peraturan, tidak sembarangan begitu main asal renovasi ataupun mengubah-ubah postur dari bangunan tersebut, yang artinya nanti akan ada aturan-aturan baik itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun dari Pergub yang akan mengatur bagaimana nanti proses perbaikan dari gedung Kejaksaan Agung yang kita ketahui bersama merupakan heritage ataupun cagar budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait rencana olah TKP yang akan dilakukan oleh polisi pada pagi ini.